Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Kita masih membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contoh, penerimaan sewa gedung diterima di muka, pendapatan bunga diterima di muka, dan lain-lain. Contoh soal, pada tanggal 1 September 2017 diterima pendapatan bunga hipotek. Bunga hipotek itu adalah hipotek itu adalah pinjaman jangka panjang. Nah, di sini perusahaan memberi pinjaman dan mendapatkan bunga, pendapatan bunga. Ibu ulang. Pada tanggal 1 September 2017 diterima pendapatan bunga hipotek di muka sebesar 6 juta untuk masa 1 tahun. Nah, jika transaksi dicatat sebagai kewajiban, maka pencatatan jurnal umum adalah tanggal 1 September kas 6 juta di debit, kemudian bunga diterima di muka 6 juta. Maka pencatatan dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tanggal 31 Desember bunga diterima di muka 2 juta, pendapatan bunga dikredit 2 juta. Nah, dari mana mendapatkan 2 juta ini? Cara menghitungnya adalah diketahui akhir periode akuntansi 31 Desember 2017, sehingga bunga yang telah menjadi pendapatan adalah bunga bulan September, Oktober, November, Desember. Sedangkan bunga bulan, nah jadi ini periodenya adalah tanggal 1 September untuk masa 1 tahun, berarti 1 September sampai dengan 31 Agustus, berarti 12 bulan ya untuk masa 1 tahun. Nah, di sini cara menghitungnya, Ibu kembali lagi, diketahui akhir periode akuntansi 31 Desember 2017, sehingga bunga yang telah menjadi pendapatan adalah bunga bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4 dibagi 12 dikali 6 juta dapatnya adalah 2 juta. Nah, selanjutnya yang kedua, jika transaksi dicatat sebagai pendapatan, maka pencatatan jurnal umumnya adalah tanggal 1 September kas sebesar di debit 6 juta, pendapatan bunga 6 juta. Maka pencatatan dalam jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember pendapatan bunga 4 juta, bunga diterima di muka 4 juta di kredit. Nah, pendapatan bunga di debit 4 juta. Cara menghitungnya, tentukan terlebih dahulu bagian dari nilai bunga yang belum menjadi pendapatan pada akhir periode akuntansi. Yang belum menjadi pendapatan adalah bunga bulan Januari sampai dengan Agustus 2018. Jadi 8 dibagi 12 dikali 6 juta. Ini tadi menghitung, kalau yang ini yang menghitung yang sudah menjadi pendapatan. Nah, yang ini belum menjadi pendapatan tapi sudah dibayar oleh si peminjam. Yang kurang paham silakan tanyakan lewat WA juga boleh. Kemudian yang ketiga, piutang pendapatan atau piutang yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tetapi belum diterima. Ini piutang ya, berarti orang yang ngutang sama kita. Contoh soal, pada neraca saldo per tanggal 31 Desember terdapat akun pinjaman hipotek dengan saldo 50 juta, perusahaan sebagai kreditor, perusahaan sebagai pemberi pinjaman ya. Ini sama seperti kasus yang kedua tadi, perusahaan sebagai pemberi pinjaman. Bunga atas pinjaman tersebut diterima setiap tanggal 1 Maret dan 1 September dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga yang diterima bulan September adalah pendapatan bunga untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini diterima di bulan September ya. Jadi bunga bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bunga yang belum diterima tetapi boleh diakui sebagai pendapatan
adalah bunga untuk bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Sedangkan Januari sampai dengan Februari itu tidak, 2018 belum dianggap sebagai piutang ya, karena masuk periode tahun 2018. Jadi yang dianggap sebagai piutang tapi belum diterima adalah September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4 dibagi 12 dikali 12% dikali 50 juta, dapatnya adalah 2 juta. Maka pencatatan jumlah penyesuaiannya adalah piutang bunga 2 juta di debit, pendapatan bunga 2 juta di kredit. Nah, silakan yang kurang paham tanyakan. Kemudian yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat karena belum dibayar. Contoh, pada bulan Desember 2016 perusahaan meminjam uang sebesar 30 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Jadi 6 bulan sekali. Jadi jumlah penyesuaiannya adalah beban bunga 300.000, utang bunga 300.000 ya. Bagaimana mendapatkan 300.000? Ini penjelasannya. Bunga yang dibayar setiap tanggal 1 Mei adalah cicilan bunga bulan November, Desember 2016, Januari, Februari, Maret, April 2017. Ini bunga yang dibayar setiap tanggal 1 Mei. Nah, bunga yang dibayar setiap 1 November adalah cicilan bunga bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2017. Ini dibayar di bulan November. Ya. Jadi akhir periode akuntansi adalah 31 Desember 2017. Jadi bunga yang belum dibayar pada periode 2017 adalah cicilan bunga bulan November, Desember, 2 bulan ya. 2 dibagi 12 dikali 6% kali 30 juta, dapatnya adalah 300.000. 2 bulan November dan Desember. Sedangkan Januari, Februari, Maret, April belum dihitung karena masuk periode tahun 2018. Silakan, ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Kemudian yang kelima, penyusutan aset tetap adalah nilai suatu aset akan berkurang secara ekonomis apabila dipakai secara terus-menerus. Contoh, kendaraan tuh bisa rusak, gedung bisa rusak, maka itu ada nilai penyusutannya. Pada neraca saldo per tanggal 31 Desember diketahui peralatan kantor sebesar 50 juta. Peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, jadi beban penyusutan peralatan kantor 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 5 juta di kredit. Dari mana dapat 5 juta ini? Adalah 50 juta dikali 10%. Selanjutnya yang keenam, pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan adalah nilai akun perlengkapan pada neraca saldo pada awal dan akhir biasanya berbeda. Nah, biasanya awal-awal kita beli perlengkapan, misalnya perlengkapan bengkel, kita beli oli, apa-apa yang habis pakai, biasanya misalnya kita beli berapa, 3 juta atau 5 juta. Nanti setelah akhir periode biasanya kita hitung berapa pemakaian sudah terpakai. Nah, di sini contoh, pada tanggal 31 Desember diketahui nilai perlengkapan yang tersisa adalah 3 juta, sedangkan diketahui nilai perlengkapan yang tersisa adalah 3 juta, sedangkan awal periode tahun diketahui saldo akun perlengkapan sebesar 5 juta. Jadi kita beli perlengkapan sebesar 5 juta pada awalnya Januari ya. Jadi perlengkapan yang telah terpakai sebesar 5 juta dikurang 3 juta, dapatnya adalah 2 juta. 2 juta inilah kita buatkan jurnal penyesuaian. Nah, Ibu ulang lagi contoh.
Pada tanggal 31 Desember diketahui nilai perlengkapan tersisa 3 juta. Sedangkan awal periode tahun diketahui saldo akun perlengkapan sebesar 5 juta. Pada awal atau Januari diketahui perlengkapan sebesar 5 juta. Pada 31 Desember diketahui perlengkapan tersisa 3 juta. Jadi yang terpakai itu berapa? Jadi terpakai adalah 5 juta dikurang 3 juta dapatnya 2 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban pemakaian perlengkapan 2 juta, perlengkapan dikredit sebesar 2 juta. Kemudian yang ketujuh, piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang. Seringkali pelanggan mengalami gagal bayar. Nah, kadang-kadang kan di perusahaan ada yang tidak bisa membayar, ya. Maka memunculkan akun atau piutang yang tidak tertagih. Nah, contoh, pada tanggal 31 Desember perusahaan melakukan tutup buku. Diketahui piutang pada pelanggan sebesar 750.000 tidak tertagih. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang di debit 750.000 dan piutang di kredit 750.000. Nah, cara membuat jurnal penyesuaian tabelnya adalah sebagai berikut. Tanggal, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, kita mulai dari 1, 2, 3, ada 7 jurnal penyesuaian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Yang biasanya dibuatkan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Nah, kalau kode akun ini biasanya tergantung perusahaan masing-masing. Sekian dulu penjelasan dari saya. Ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.